Shalom semua. Sekarang kitab Esther sudah tamat ternyata ya, kemarin sampai F. Sekarang kita mau lanjut ke kebijaksanaan Salomo 1. Mungkin apa ya? Kayak pengkhotbah mungkin ya. Kan kalau Salomo itu ya dipercaya pengkhotbah ya, yang menulis. Oh ya, sama Amsal sama pengkhotbah ya. Nggak tahu ini kitab baru atau tambahan pengkhotbah atau Amsal atau gimana, nggak tahu juga nih. Ya saya juga penasaran lah, kita langsung baca aja deh ya. Oh ya, ini satu lagi, berarti nanti ada 2, 3, entah sampai berapa ini. Pasal 1-5, kebijaksanaan dan nasib manusia. Carilah kebijaksanaan dan jauhilah dosa. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh yang tidak mencobainya, dan menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Apa ya? Ada ayat justru kebalikannya ya, mungkin ya ini mah saya sering sharing ya ke kelompok persekutuan doa saya. Tiap ayat itu pasti ada sudut pandang yang berbeda-beda, bahkan bisa satu ayat itu bisa menimbulkan perdebatan karena sudut pandangnya bertolak belakang. Nah ini justru bukan penafsirannya, tapi justru ayatnya yang bertolak belakang. Pernah ada saya baca ayat yang ia membiarkan dirinya ditemukan oleh yang tidak mencari dia, gitulah intinya mah, gitulah, yang tidak mencari dia, yang tidak percaya, gitulah pokoknya intinya gitulah. Tapi di sini ternyata ya bertolak belakang ya. Tapi saya tidak menyalahkan atau saya tidak membenarkan hanya salah satu, karena saya sering sharing ya di kelompok doa itu memang bisa berbeda-beda gitu pendapatnya, penafsirannya gitu. Jadi ya sah-sah aja sih. Ya kalau saya jabarkan lebih jauh ya panjang lah ya, itu mah harus satu sesi sendiri. Ya kita lanjutkan saja lah. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh yang tidak mencobainya, dan menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan daripada Allah, dan kekuasaannya yang diuji mengenyahkan orang bodoh. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Atau kalau ini kan biasanya tuh dia kalau di kitab Amsal itu menunjukkan kebijaksanaan atau hikmat gitu. Hikmat. Jadi hikmat tidak masuk dalam hati ini, atau hikmat tidak membiarkan dirinya, atau apa. Jadi hikmat atau kebijaksanaan kalau di kitab Amsal atau pengkhotbah itu saya agak lupa sih, menyatakan dirinya sebagai seseorang gitu. Jadi hikmat atau kebijaksanaan atau apapun itu dia adalah person, seseorang gitu. Atau mungkin juga seperti itu.
Tapi yang saya bingung nyahnya itu huruf besar sih, itu yang saya bingung gitu. Kalau N-nya huruf besar berarti itu Tuhan, berarti bukan kebijaksanaan atau bukan hikmat atau pengetahuan gitu. Tapi ya gimana ya, saya agak bingung juga sih ya. Ya kita lanjut aja lah, pokoknya intinya saya bingung aja. Mungkin di ayat yang saya baca itu ia tidak membiarkan dirinya ia membiarkan dirinya ditemukan oleh yang bahkan tidak mencari dirinya, itu mungkin memang Tuhan, tapi kalau di sini mungkin dia itu adalah hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan. Tapi ya itu yang anehnya N-nya itu besar sih. Jadi ya agak bingung sih, karena yang di sini juga kebijaksanaan tidak masuk dalam hati yang keruh. Jadi sama sih kayak Amsal. Kayak itu sama. Tapi ya itulah yang anehnya, N-nya tuh besar gitu. Ya, ya kalau yang ngerti lah kasih saya pencerahan lah. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Tetapi orang penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi dunia semesta, dan ia yang merangkum segala-galanya entah apapun yang disuarakan. Maka tidaklah tersembunyi siapa saja yang fasik bicaranya, dan tidak dilewatkan keadilan penghukum. Rencana orang fasik akan diselidiki kelak, dan laporan tentang perkataannya sampai ke hadapan Tuhan, supaya pelanggaran-pelanggarannya dihukum. Sebab telinganya dan cemburu mendengar segala sesuatu, malah bunyi gerutu pun tak tersembunyi. Jadi waspadalah terhadap gerutu yang sia-sia, dan awasilah lidahmu agar jangan memfitnah. Karena omongan tersembunyi pun pasti akibatnya, dan mulut yang berdusta mematikan orang. Jangan mencari-cari maut dengan hidup sesat, dan kebinasaan jangan kamu tarik dengan perbuatan tanganmu. Memang maut tidak dibuat oleh Allah, dan ia pun tak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Sebaliknya ia menciptakan segala-galanya supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menyelamatkan. Di antaranya pun tidak ada racun yang membinasakan, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Alam maut. Alam maut berarti kalau alam baka, alam di sini. Kesucian itu mesti nggak tahu, saya pusing. Pandangan hidup orang fasik, tetapi dengan perbuatan dan kata para fasik telah memanggil maut dan didambakannya sambil memandangnya sebagai sahabat. Mereka mengadakan perjanjian dengannya, oleh karena mereka patut menjadi bagiannya. Oke. Ya kesimpulannya sama kayak Esther yang F ya. Agak bingung sih. Tapi ya kalau buat teman-teman yang ngerti tolonglah biar saya ya ada pencerahan, ada masukan baru, ada pengetahuan baru untuk saya gitu. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi besok ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.